kami mendengar di salah satu ceramah dari Pak Ustadz lainnya bahwa pada saat kita menghadapi sakaratul maut itu, di situ Allah bukakan semuanya. Apakah kita itu nanti jalannya ke neraka atau ke surga ya? Atau dilihatkan, nah inilah surga, ini tempat kembalimu. Nah, tempat kembali yang dilihatkan itu ada dua macam tadi itu, ada apakah ke neraka atau ke surga. Kalau ke neraka dia minta dikembalikan ke dunia. Kalau dibukakan kepada Allah, inilah tempat kembalimu surga, maka dia ingin bersegera ke situ. Apakah memang begitu Ustaz, atau bagaimana nih hukum pencerahannya Ustaz? Nah, kemudian untuk yang kedua Ustaz, terhadap orang tua kita yang mungkin umurnya sudah lanjut, jadi banyak hal yang dalam hal beribadah terutama itu agak sedikit bermasalah kalau kita bisa kita bilang Ustaz. Nah, itu kita bagaimana ya untuk mensolusikan atau mensiasatinya atau inilah, sehingga kita berharap memang orang tua kita ini akhirnya nanti adalah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari hidupnya, sehingga bisa akhir hidupnya dengan husnul khotimah gitu Ustaz. Apakah si anak harus melakukan apa-apa aja untuk hal ini sehingga sampai akhir hayat orang tuanya bisa terbimbing itu Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz, ada dua pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama ya, jadi nanti sebelum kalau menjelang sakaratul maut Bapak Ibu rahimakumullah ya. Menjelang sakaratul maut itu ada banyak hal yang terjadi. Yang pertama, setan datang kepada manusia menjelang sakaratul maut lalu mengajak manusia untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka ada kewajiban kita untuk mentalkin orang-orang yang menjelang sakaratul maut. Dan cara mentalkinnya itu perlahan-lahan, tidak boleh sering-sering. Tidak boleh sering-sering. Dan apabila sebelum sakaratul maut, ya, mungkin sejam atau 2 jam sebelum sakaratul maut, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, biarkan, jangan diulang lagi. Kalau dia sudah mengucapkan 1 kali. Karena apa? Karena lagi dicoba. Jadi masya Allah ya. Jadi menjelang meninggal pun kita akan dicoba. Telinga kiri, telinga kanan Ustaz. Telinga kanan. Telinga kanan. Ya. Tapi kalau misalnya tertutup telinga kanan, telinga kiri juga nggak apa-apa. Yang mana beliau bisa mendengar. Ya. Jadi kita pun masih diuji menjelang kita meninggal. Nah, apabila kita lolos ujian tersebut, gitu ya. Yang tadi itu adalah bahwasanya ketika sudah ditalkin, sekali beliau mengucapkan, maka dibiarkan. Ya. Jadi mau 1 jam atau apa, gitu. Asalkan sekali mengucapkan, insya Allah. Ya. Nah, Allah berfirman. Jadi memang sebelum meninggal itu kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemana tempat kembali kita. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hatta iza jaa ahaduhumul maut, qala rabbirji'uni. Ya. Ketika mereka menjelang sakaratul maut, itu ada sebagian orang yang minta dikembalikan. Kenapa? Diperlihatkan neraka sebagai tempat kembalinya. Nauzubillah wa nauzubillah. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, maka kita berdoa husnul khotimah, ya, dan berusaha untuk husnul khotimah. Jadi doa dan usaha Bapak Ibu rahimakumullah, berdoa husnul khotimah dan berusaha untuk husnul khotimah. Ya. Nah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah menyatakan, kematian itu adalah kifarat bagi manusia. Nah, ini harus kita pahami. Ya. Nah, ini penting sekali dipahami karena kami melihat banyak kita yang kurang paham tentang hakikat sakit menjelang tua, ya, sakit menjelang kematian. Apa itu maknanya kifarat? Kifarat itu bermakna bahwasanya kalau dia beriman kepada Allah, lalu dia pernah berbuat dosa, maka Allah tidak ingin dia nanti di akhirat dia dihukum oleh dosanya, maka dibalaslah dosa-dosanya itu di dunia dengan sakit, dengan susah, dengan payah. Maka kalau kita orang beriman Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita menua ini sakit, bergembiralah. Ya, karena ini dihapuskan, digugurkan, dibersihkan kita dari dosa-dosa. Nah, begitu juga sebaliknya.
bagi orang-orang kafir yang pernah berbuat kebaikan, dan Allah tidak akan membalasnya di akhirat. Karena dia akan disiksa di akhirat nanti. Maka bagi orang-orang yang kafir pernah berbuat kebaikan di muka bumi ini, di dunia ini, dibalaslah kebaikannya itu. Apa? Dengan sehat, dengan kaya, dengan segala macamnya. Nah, itu adalah kifarat. Itu kata Rasulullah SAW. Ya. Maka kita kalau paham itu, ketika kita tua ini, lalu dikasih sakit oleh Allah, kita tidak boleh mengeluh. Ini penting sekali Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak boleh mengeluh. Karena itu adalah ujian bagi kita. Ya. Maka nggak boleh kita bilang bahwasanya apa dosa saya ini sampai Allah menyiksa kita. Ini semuanya adalah makhluk yang berdosa. Nggak ada kita manusia nggak berdosa kecuali Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dikasih sakit, bersabarlah. Nah, jadi ilmu sabar itu bisa dengan ilmu kayak tadi lagi ya. Kalau kita sakit, bersabarlah. Nah, Masya Allah ya. Jadi Al-Quran itu memberitahu semuanya tentang masalah tua ini. Ya. Dalam surat At-Tin, ya, Allah menyatakan seperti ini ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menyatakan bahwasanya sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Ya, dalam ayat yang lain Allah menyatakan kita ini datang dari nutfah. Hal ata 'alal insani hinum nadahri lam yakun syai'an maskura. Ya. Min nutfahil amsal. Kita ini datang dari nutfah. Kita ini mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah dari cairan kotor datangnya. Ya, gak kayak sekarang ini. Ini Allah yang menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna. Lalu firman Allah, Masya Allah ya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksudnya? Tua renta. Tafsirnya ada dua, ada yang menyatakan neraka. Nah, ini bagi orang-orang yang tua ya. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum, maka bagi mereka ajrun ghairu mamnun, ya, pahala yang tidak ada batasnya. Nah, kalau kita pahami maknanya apa? Jadi manusia dari nutfah lalu dijadikan oleh Allah sebagai manusia sempurna, jadi kuat, lalu dia kembali lagi menjadi tua renta. Sebagaimana firman Allah dalam surat yang lain, waman nu'amirhu nunakisu fil khalq. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, kami akan kembalikan dia kepada penciptaan awalnya. Masya Allah, luar biasa Allah. Dalam surat At-Tin tadi, ya, para ulama menyatakan, ya, manusia dari sempurna tadi, ya, lalu dikembalikan kepada tua renta. Maka kecuali bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika mereka tua renta, tidak mampu lagi sholatnya dengan sempurna, tidak mampu lagi puasa dengan sempurna, mungkin sholatnya ada najisnya, Allah mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak ada batasnya. Apa maknanya? Jadi kalau kalau kita tua ini Bapak Ibu rahimakumullah, nggak sanggup buat sembahyang, jangan khawatir. Kalau kita terbiasa beramal soleh ketika kita mudanya, maka ketika tua amal-amal kita itu akan ada pahalanya saja lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus dibiasakan sejak muda. Nah, maka beriman dan beramal soleh itu harus dari sejak kita muda. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah, ini Masya Allah ya, tazkirah tentang kematian. Kalau lah tua itu tidak akan sanggup beribadah. Maka bagi orang yang tidak terbiasa dari mudanya beribadah, beramal soleh, nggak akan ada namanya cerita dia boleh tua beko akan beramal soleh. Nah, ada lagi cerita. Karena apa? Wa man nu'amihu nunakisu fil khalq. Dikembalikan Allah kepada titik awal, lalu lupa para rakaat sembahyang, ya, buang air hendak ke mahkamah saya boleh ada. Nah itu Masya Allah ya, itu peringatan. Islam mengajarkan seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, luar biasa Islam itu. Ya, kalau di Belanda Bapak Ibu, nah dia tidak paham urangko ba'a
orang manusia kok dari kita tua dewasa lu tua yang menganggap bahwasanya kehidupan itu hanya ketika muda aja. Ketika tua itu dianggap tidak berguna. Maka di Belanda itu dikasih izin orang-orang tua itu untuk minta suntik bunuh diri. Nah, Islam tidak. Karena kita beriman kepada hari akhir. Maka ya, bagaimana caranya agar orang tua kita husnul khotimah? Nah, Masya Allah. Ini nasihat guru saya juga. Jadi saya dulu awal-awal menjaga orang tua saya yang mulai uzur, saya tanya sama beliau. Yang pertama, ingatkan orang tua kita dengan akhirat. Ingatkan orang tua kita dengan akhirat. Ya. Dan itu juga nanti yang kita minta sama anak kita. Nanti kalau pala gae, amal gae, ingat-ingat jo, akhirat. Ingatkan orang tua kita dengan akhirat. Karena kata Rasulullah, ya, manusia itu bisa uzur, ya, bisa lemah badannya, bisa bertambah tua dengan fisiknya, tapi dia tidak tambah tua dalam segi angan-angan dan cinta kepada harta. Nah, itu sama manusia. Ingatkan, ya, jadi kita ingatkan orang tua kita. Tuh, kita ingatkan, ajak dengan pengajian, kita ajak pergi wisata rohani misalkan seperti itu. Ya, diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kepada beliau, Pak, kita ingin husnul khotimah. Diingatkan Bapak Ibu rahimakumullah, jangan dibiarkan saja. Yang jadi permasalahan saya lihat sebagian dari kita karena menganggap orang tua kita itu orang tua, lalu ketika tuanya itu perlu pengawasan dari kita. Karena mereka balik lagi kepada anak-anak, ya. Kita anak-anak jaga oleh mereka. Maka ketika mereka membalik anak-anak, kita menjaga mereka itu kewajiban dari anak. Ya. Maka perintah menjaga orang tua ketika uzur itu datang kepada anak. Diwajibkan kepada anak. Nah, ini yang wajib kita ingatkan kepada anak kita. Karena apa? Menjaga orang tua ketika uzur itu adalah pintu surga. Itu surga Bapak Ibu rahimakumullah. Pintu surga di tengah-tengah kata Rasulullah lagi. Maka saya tidak habis pikir kalau ada orang tua atau bahkan kita berdoa, ya Allah gitu ya, jangan merepotkan anak-anak kita. Karena tidak paham dengan akidah Islam. Tidak sedikit sekarang orang tuanya, biarlah, ampun ingin repot anak. Itu adalah pemikiran yang duniawi, Bapak Ibu rahimakumullah. Semata-mata duniawi. Tidak ada berpikir tentang akhirat. Ya. Tidak ada berpikir tentang akhirat. Ya. Jangan hilangkan kesempatan anak untuk masuk surga. Memang berat untuk menjaga kedua orang tua. Siapa bilang ringan? Maka imbalannya adalah surga. Masya Allah. Imbalannya surga Bapak Ibu rahimakumullah. Nggak gampang dapat surga itu. Bersabar kita, menyayangi orang tua kita. Ya. Nah itu perlu pemahaman, perlu ilmu. Tapi kalau orang tua tidak punya ilmu tentang Islam, anak tidak punya ilmu tentang Islam, orang tua tidak mau merepotkan anaknya, anaknya pun tidak mau direpotkan oleh orang tuanya. Inilah yang banyak terjadi persamaan. Nah, kita teruskan. Bagaimana orang tua itu husnul khotimah? Kita ingatkan mereka kepada Allah. Ingatkan mereka tentang hari akhir. Ya, ingatkan mereka tentang mati. Nah, ini yang banyak kita salah paham. Ya, ketika orang tua diingatkan tentang mati, jadi kalian pengen ampun mati capek kok? Oh, tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena itu akidah kita. Kematian buat orang Islam itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena kata Rasulullah, penyakit wahan itu adalah cinta dunia, takut mati. Ya, penyakit namanya. Tapi kalau orang dia punya akidah Islam, dia ingin bertemu dengan Allah. Walaupun dilarang mengharapkan mati ya, tapi dia ingin bertemu dengan Allah. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah ya. Karena ya akhirat itu ada yang lebih indah lagi daripada dunia. Masya Allah. Jadi bagi orang-orang yang beriman, dunia ini adalah penjara. Maka dia tidak takut mati. Nah, dalam masalah beribadah,
Nah, kita memahami ketika orang tua itu mulai uzur, ya, maka mereka boleh mengqadanya. Jadi mereka letih, ya, takut mereka lupa, ya, diperbolehkan mereka mengqada salat sesuai dengan syariat, ya. Mereka boleh salat dengan duduk atau berbaring. Kemudian tetap wudhu. Nah, tetap wajib salat Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang paling penting, ya. Ketika orang tua uzur, bahkan kita pun uzur, tidak ada satupun, ya, keringanan untuk meninggalkan sholat. Ya, itu yang nomor satu Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ketika kita uzur, capek atau apa, tidak ada satupun keringanan untuk meninggalkan sholat. Nah, ketika mungkin kita mulai sakit-sakitan atau tidak sadar atau apa, nah ketika sadar, diingatkan tadi bapak atau ibu atau papa mama belum sholat, sekarang sholat. Suruh mereka mengqadha sholat. Bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring. Nah, itu tadi, ya. Lalu dihibur mereka, ya. Dihibur dengan kebaikan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Ketika orang mendekati Sakratul Maut itu nggak boleh kita berbicara yang jelek-jelek. Bicaranya yang bagus-bagus. Karena mereka mendapatkan ujian, datang setan dari, ya, menjumpai mereka untuk membuat mereka kufur. Ya. Nah, maka insya Allah, ya, dengan seperti itu, dengan pemahaman yang kita berikan kepada orang tua kita ketika mereka uzur, mereka akan terbimbing untuk husnul khotimah. Ditambah dengan kita mencari tanda-tanda ketika mereka akan sakratul maut. Nah, itu Bapak Ibu harus mencari, memahami. Ketika mereka mulai susah, ya, nah, pahami saja. Ya, walaupun mungkin juga tidak, karena tidak semua orang yang paham. Ya. Tidak semua orang paham dia itu tanda akan sakratul maut. Tapi ketika mulai susah, napasnya mulai apa? Ditalkinkan. Ya. Nah, biasanya orang-orang sebelum meninggal itu dia, kalau dia beriman, dia akan bersih-bersih. Ya. Minta dimandikan dulu, lihat aja tandanya. Bapak saya meninggal hari Jumat, pagi-paginya minta dimandikan. Sorenya kelihatan susah. Lalu kita bacakan, suruh baca sama ibu saya, la ilaha illallah, dibaca. Lalu 2 jam sudah itu baru meninggal. Ya. Nah, ada orang-orang, sebagian yang paham akan dirinya akan sakratul maut. Nah, itu biasanya orang-orang yang kuat imannya, yang para, ya, yang alim. Ya. Sebelum meninggal, beliau yang ngasih tahu. Ya, panggilnya orang-orang, sini, kasih nasihatnya. Nah, jangan tinggalkan sholat segala macam. Lalu beliau mengucapkan la ilaha illallah lalu meninggal. Seperti itu. Itu bermacam-macam. Ya. Nah, ilmu tentang kematian ini, umat Islam harus paham tentang sakratul maut, tentang apanya. Kalau tidak paham, maka kita bisa jadi su'ul khotimah. Tentu dengan landasan akidah tadi, yang luar biasa sempurna. Bahwasanya kita datang dari Allah, hidup ini hanya untuk Allah, bukan untuk dunia ini, Bapak Ibu. Ya, kalau wajib kematian, yang tadi pangkai, yang tadi harato, yang tadi angan-angan, nggak ada artinya lagi. Yang tadi ribut-ribut, nggak ada artinya lagi. Nggak ada artinya lagi. Ya. Ini segera cerita. Ada yang cerita sama saya. Dulu ada yang ngaji bapak-bapak, jauh lebih tua daripada saya. Jadi beliau cerita penyesalan beliau. Karena ribut dengan kakaknya. Ibu kakaknya enggak bersapa-sapaan. Lalu meninggal kakaknya. Datang dia ke kuburan. Apa kata si kakaknya? Ya, bapak assalamualaikum, enggak namanya penyapu kakak angsorangas. Itu jadi penyesalan seterusnya. Dan beliau sudah berpulang. Sudah berapa tahun lalu. Tapi itu adalah penyesalan. Karena tidak paham hakikat dunia gitu. Tapi kalau kita, ya, tidak paham hakikat dunia tadi gitu ya, maka kita pikirannya dunia. Semua jadi permasalahan besar. Masya Allah, ya. Maka kata Rasulullah, ya, mengingat mati itu adalah obat. Kalau kita ada kecintaan kepada dunia, ya, kita dikasih banyak kenikmatan dunia, jadi rem buat kita untuk tidak menjadi lupa. Lalu kalau misalnya kita dalam kesulitan, menjadi obat juga buat kita, bahwa ini hanya sebentar, Masya Allah. Ya. Di dunia itu adalah, mengingat mati itu adalah obat. Tazkirah. Saat kita akan mati, kehidupan ini bukan hanya di dunia semata-mata.
Nah itu tadi. Jadi kalau orang tua kita mulai uzur, ada keringanan. Keringanan dalam cara sholat kita, dalam cara beribadah. Kalau puasa boleh membayar fidyah. Banyak lagi keringanan-keringanan yang lain dalam Islam. Islam itu agama yang luar biasa, Bapak Ibu. Mana bisa menjawab ya Pak ya, insya Allah ya.